Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyakuna 'ayshuha mutmainnah. Nahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala ni'amihil katsirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jemaah sholat zuhur Masjid Al-Ihsan Islamic Center Bangkinang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini menjelang waktu zuhur nantinya, tema kajian kami yaitu kekuatan doa. Beranjak kita dari asbabun nuzul, firman Allah surat Al-Baqarah ayat 186 berkenaan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan orang Arab dusun, atau bahasa awaknya uang pinggir, uang kolot. Waktu itu menanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keberadaan Allah. Ya Rasulullah, kata orang Arab dusun tadi, Allah itu jauh atau dekat? Kalau Allah itu jauh, kata orang Arab dusun tadi, maka dia akan aku panggil dengan sangat keras sekali. Kalau Allah itu dekat, maka aku akan panggil dengan suara yang lembut. Nah, mendengarkan pertanyaan orang Arab dusun tadi, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menjawab, karena Rasulullah orang yang fatonah, orang yang cerdas. Dia melihat siapa yang datang. Karena kalau dijawab lagi Allah itu jauh, mungkin orang Arab dusun tadi mengatakan, kalau jauh akan mudah kita melaksanakan atau berbuat dosa. Kalau dia dekat, kenapa tidak kelihatan? Makanya waktu itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 186 sebagai jawaban dari pertanyaan dari Arab dusun tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku menanyakan tentangku, wahai Muhammad, kata Allah, katakan bahwasanya aku ini adalah qarib, dekat. Dan bagi siapa yang bermohon, berdoa kepadaku, maka aku akan penuhi
permohonan atau doanya, tapi dengan syarat kata Allah, penuhilah panggilanku dan berimanlah kepadaku, niscaya mereka itu akan mendapat petunjuk. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini jelas jawaban Allah tentang keberadaannya adalah dekat. Bahkan di dalam hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, apa kata Allah? Jika hamba-hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka kata Allah, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika hamba-hambaku mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika hamba-hambaku datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka kata Allah, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Subhanallah, ayat dan hadis ini seolah-olah Allah itu menantang kita. Kalau kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan lebih dekat kepada kita. Bahkan kata Rasulullah, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Subhanallah. Sebaliknya, kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun akan menjauh kepada kita. Makanya pada saat sekarang ini, doa itulah menjadi senjata yang ampuh umat mukmin. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya umat mukmin. Sekarang kita sudah berperang, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Memang tidak mengangkat senjata meriam, peluru kendali, khususnya dalam rangka untuk memberantas berperang melawan virus namanya corona ini. Mungkin pemerintah kita sudah berbagai macam cara, peluru dipersiapkan. Kalau kita lihat dahulu, mulai dari namanya lockdown, diperpanjang 1-2 pekan dan segala macamnya. Sekarang ada lagi namanya PPKM 1, 2, 3 level 4, bahkan diperpanjang, masih belum berakhir. Dan bahkan SE, aturan dari Kemenak, kami ketahui mulai daripada 1 sampai sekarang SE nomor 26 juga belum berakhir. Bahkan mulai daripada 3M, sekarang tidak 3M lagi, 5M. Semuanya itu kita laksanakan. Itu usaha kita dalam rangka terhindar dari penyakit virus yang mematikan ini. Tetapi kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita berdoa, maka semuanya akan menjadi sia-sia apa yang kita lakukan. Ibaratkan kita itu jasad tanpa roh, begitu juga sebaliknya. Kalau kita hanya berdoa tanpa usaha, roh tanpa jasad, yang kedua ini harus kita perlukan pada saat sekarang ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa merubah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan doa. Kecuali dengan doa. Mungkin selama ini pemerintah kita sudah siapkan pula dengan bermacam tahlilnya, Zoom meetingnya, tetapi mohon maaf, apakah sudah sungguh-sungguh kita itu berdoa? Ini yang jadi pertanyaan. Sungguh-sungguhkah kita? Insya Allah kata Abu Darda, barang siapa yang sungguh-sungguh berdoa, mengetuk pintu langit, insya Allah pintu langit itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat selama ini, mohon maaf, mungkin ada di antara kita serius, tapi banyak bergurau-gurau melalui Zoom meeting, melalui handphone ini saja. Tetapi sebenarnya berdoa itu memang khusyuk kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keheningin malam, menangis kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sudahkah kita menangis? Ini menjadi pertanyaan kita. Nabi Allah dahulu saja, satu saja salahnya, silapnya, Nabi Adam kita dan Siti Hawa hanya memakan buah huldi, menangisnya sampai 350 tahun. 350 tahun dia hanya meminta doa kepada Allah, diabadikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 23. Mungkin doa ini hafal bagi kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah aniaya terhadap diri kami, ya Allah. Tanpa ampunan dan belas kasih-Mu, kami akan menjadi orang-orang yang sesat. Untuk itu ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Berharap kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam tidak minta Hawa baru, Hawa tidak meminta Adam baru, cuma dimintanya adalah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan solusinya. Dia hanya minta bertemu. Bertemulah ia 350 tahun di Jabal Rahmah. Subhanallah, alangkah bahagianya mereka, karena itu yang mereka idam-idamkan. Yang kita idam-idamkan apa sekarang ini? Virus ini menghindar daripada kita, netral kita, merdeka kita, nyaman kita. Sekarang kita belum merdeka. Memang dari penjajah kita sudah merdeka, tetapi dari virus ini belum. Kemana-mana kita dihambat dan segala macamnya. Anak-anak tidak bisa sekolah. Ini iktibar buat kita, pelajaran dosa kita bersama-sama. Makanya kuncinya adalah doa. Perbanyak doa. Memang betul-betul di keheningan malam kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu dari siapa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kami sendiri dan kita semuanya, dan menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.